Apa nih? Keciduk guys. Kaget ya. Itu gimmick kita tadi. Ceritanya kayak mertua mergokin ininya ya. Mertua mergokin. Mertua mergokin. Tapi seru juga kalau misalnya kita ngobrol begini aja. Terus Gini kayak aja. Detikers dengerin aja gitu. Kita balik lagi Detik Sore nih. Yes, balik lagi ke Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Hari ini kita cosplay Hansip ya. Iya betul, tadi kita udah berbincang ya. Aku jarang banget sih pakai hijau-hijau kayak gini sebenarnya. I love green actually. One of my Oh. favorite color. Serius, Iya. sejak kapan? Tadi Sejak gak bilang kayak gitu? 2 detik yang lalu. Nih, hijau. Oh, jadi seharusnya lo seneng dong. Cocok juga ternyata jaket ini ya di gue ya. Iya. Cocok ya, bagus ya. Gue bilang begini biar handphone gue dibalikin Oh soalnya. gitu, kenapa emang lo? Handphone gue tinggal kemarin di studio. Ya Terus gue baru ingatnya tengah malam. elah. Ingatnya tengah malam terus habis itu gue bingung kan. Aduh handphone gue di mana. Terus habis itu gue doa yang kenceng supaya ntar gue kalau misalnya menghadiri bukber lagi. Gue pengen dapat door prize iPhone baru. Gitu ya. Emang Detikers ini tuh kayak tuh sibuk banget jadwalnya. Kemarin hari Senin aja pas gue di sini juga kayak, baik kayak ya baik gitu. Ya begitulah karyawan di sini. Semua kerjaan dikerjain. Anyway, apa kabar Detikers semuanya? Selamat sore. Yeay, selamat sore. Hadir kembali nih. Yes, betul, hadir kembali. Ada yang masih bekerja kayak di Adalah. Jakarta, hektiknya. Tapi ada yang udah siap-siap mau pulang kampung. Siapa? Ini baru tanggal 11 cuy. Ya kan kali, ada yang kali yang mau siap-siap duluan, Iya sih, curi bisa sih. start Karena ini ya, mungkin. ada WFA. Betul, atau ambil cuti duluan sebelum cuti Betul, bersama. atau dia resign duluan sebelum lebaran gitu. Tapi masih ada sisa cuti, jadi kayak masih bisa dapat THR. Betul, oh ada ya THR duluan gitu Tapi ya. ada tahu lo aware gak sih sama apa namanya? Bahwa ada fenomena orang-orang tuh cenderung resign setelah dapat THR. Sebelum, justru Setelah. setelah, iya. Kalau Iya nggak itu sih? iya, karena kan udah di planning dari tahun sebelumnya. Kayaknya Iya. abis THR gue akan cabut gitu. Benar. Tapi biasanya gitu, kayak kerjaan tuh biasanya dibilang gue akan menjadikan kerjaan ini batu loncatan. Betul. Tapi menjadi batu pondasi. Batu pondasi. Yang penting bukan batu ponari ya. Jangan dong. Lo tau gak sih batu ponari? Tahu Ya kan? itu waktu SD gue sangat takut sih lihat itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kerjaan, Detikers, ini ada banyak orang, sebenarnya ada beberapa orang sih yang lagi berlomba untuk mendapatkan kerjaan baru. Yes. Yaitu sebagai anggota Dewan Komisioner OJK yang saat ini itu lagi diseleksi di DPR di Senayan lewat mekanisme fit and proper test. Jadi tadi pagi jam 10 itu udah ada 10 orang yang lagi diseleksi kayak nomor urut 003 atas nama Frederika Widiasari. Gitu. Oh, butuh berapa orang nih Kak di posisi ini? Ada 5 deh kalau nggak salah. Oh, 5. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan, gue nggak tahu nih, apakah nanti itu akan ada penambahan, maksudnya daftar baru kan sekarang Dewan Anggota DK OJK tuh ada sisa beberapa karena yang sebelumnya yang resign atau mundur itu ada 3 orang. Oke. Ada 3 orang, terus harusnya yang jadi 3 dong kan. Tapi kalau secara struktur, kalau memang mau diubah semuanya bisa jadi lebih dari 3 tuh. Oh. Tapi yang pasti ketua Dewan Komisioner OJK-nya sendiri sekarang kan masih diisi tuh sama penggantinya yaitu Bu Kiki. Nah Bu Kiki juga ikut tuh dalam seleksi itu tadi pagi. Oh ikut juga? Gua coba bacain ya quote-nya ya tadi pagi tuh reporter kita tuh doorstop Bu Kiki, dia bilangnya gini. Bu, kenapa mau maju jadi calon anggota komisioner OJK? Terus Bu Kikinya bilang, karena saya terpanggil melihat kekosongan kepemimpinan di OJK beberapa waktu lalu. Kebetulan saya sudah di dalam alias sudah di Dewan Komisioner juga sebelumnya. Jadi saya merasa terpanggil untuk memimpin OJK, menahkodai OJK di saat-saat tidak mudah seperti saat ini. Mohon dukungannya dari semua pihak gitu. Oh. Nah, sebenarnya ini agak cukup cepat gitu seleksinya kemudian dilaksanakan hari ini karena seharusnya jadwalnya tidak secepat ini. Jadi ada mekanisme yang lebih butuh waktu lebih lama sebenarnya, tapi kayaknya dipercepat nih fit and proper testnya karena kemarin Pak Purbaya bilang bahwa kondisi lagi genting. Lagi genting ya dengan kondisi sekarang. Betul. Oh oke. Udah kosong berapa lama sebenarnya Kak?
udah lebih dari sebulan deh kayaknya ya, sejak gonjang-ganjing MSCI dan juga bursa saham gitu. Jadi mari kita nantikan sampai sore ini masih dilakukan fit and proper testnya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan segera ke Ketua Dewan Komisioner OJK yang juga pasti dinantikan banyak pihak untuk bisa segera menyelesaikan berbagai macam persoalan. Namanya soal jasa keuangan kan, otoritas jasa keuangan itu pasti dia mengotoritarisasi, wih gila keren bahasa gue, Berat juga ya. mengomandoi yang namanya industri jasa keuangan, ya kan, banyak banget tuh jasa keuangan, ada bank, ada non bank gitu. Yes. Di sini gini gue lihat nih ada 10 nama calon ya. Sebutin, Pengganti. ada nama gua nggak? Siap. 1. Frederika Widiasari Dewi. Oke. 2. Agus Sugiarto. Oke. 3. Hernawan Bekti Sasongko. 4. Ari Zulfikar. 5. Hasan Fauzi. 6. Darmansyah. 7. Diki Kartikoyono. 8. Danu Febrianto. 9. Adi Budiarso. Dan 10. Anton Daryono. Ih, nggak ada nama gua, berarti gua nggak lulus seleksi ya. Sini, coba Gua ada di ngirim loh dokumen. kemarin padahal CV sama portofolio Oh gua. kurang, udah ini belum ITS friendly belum? Iya Udah. juga ya. Nah belum Terus kan? gitu ya. Iya sekarang tuh udah banyak syaratnya. Gua ngirimnya kayak ala-ala kertas binder gitu sih. Ya, yang harvest yang ditukar. Yang ditukar sama 2 Iya. kertas biasa. Yang backgroundnya tuh Smurf. Ya ampun, gak bisa dong. Wah ini lumayan ya, ini berarti Iya, apa? 10 tadi tuh nama-nama yang sebenarnya cukup akrab di telinga orang-orang di industri jasa keuangan. Tadi ada nama Pak Hasan Fauzi juga, beliau tuh lama di perbankan dan juga ketua LPS juga sebelumnya. Sebelum Pak Purbaya beliau ketua LPS-nya. Ketua LPS-nya. Sampai akhirnya Pak Purbaya diangkat jadi menteri juga dan beliau sekarang di mana ya, lupa gue, Pak Hasan Fauzi. Terus habis itu ada Bu Kiki juga, ada Pak Darmawan ya tadi ya. Yes. Dwiki Darmawan, itu mah musisi ya. Diki Kartikoyono. Diki Kartikoyono, Iya. ya, orang BI kok nggak salah tuh. Oh oke. Gitu deh. Yes, berarti sampai kapan nih nanti ekspektasi pemilihannya? Kalau nggak salah habis fit and proper test langsung dapet deh namanya. Cuma nggak tahu deh. Nih Dapat bakal 5 gimana. besarnya. Langsung nama, iya dapat 5 Iya, besarnya. dapat kan. Abis itu nanti namanya udah diseleksi sama DPR, kemudian diserahin ke presiden. Nanti presiden yang akan nunjuknya begini kayak cacip. Wah gitu. Oh gitu, ada ininya dulu ya, seremonialnya gitu Iya. dulu ya. Oh boleh. Oh ini ongoing nih Kak? Iya tadi siang nih harusnya nih. Kayak sore ini masih deh di Komisi 11 kan. Gitu deh. Hari ini ada banyak agenda juga di DPR hari ini. Ada beberapa rapat dengar pendapat bersama dengan komisi-komisi di DPR. Oh ini live. Oh live. Ini live ya. Ini live guys. Jadi di Detik Sore itu nggak ada yang namanya recording. Ya. Semuanya live. Ini yang lagi terjadi di DPR berarti nih sekarang di ya Komisi Kak Edo 11. ya? Di Komisi Komisi 11. 11. Lu pernah ke DPR gak sih? Ke dalam gedung kura-kura itu? Belum Kak. Dingin tahu di sana. Oh dingin? Maksudnya kenapa kalau dingin Karena maksudnya? banyak AC-nya. Tapi emang suka tidak terdengar suaranya kalau dari luar tuh memang ya? Iyalah, kan banyak ini pintu-pintu jadi tidak bisa didengar secara langsung dari luar. Ada pertanyaan dari netizen, orang seperti apa ya yang dibutuhkan sama OJK? Orang-orang seperti aku lah. Ya seperti apa nih Kak? Karena kan Orang-orang seperti aku tuh maksudnya orang-orang yang berintegritas. Dia itu mau mendengar apa kata pasar, apa yang dibutuhkan sama konsumen. Kemudian bagaimana bisa menjalankan market conduct tuh dengan baik gitu-gitu. Tapi menurut Kak Edo berarti tantangannya apa kalau sekarang? Wih banyak Nah cuy. kan lu yang lebih paham nih. Ya singkatnya adalah tantangan di industri jasa keuangan saat ini adalah di tengah kondisi global yang nggak menentu dan akhirnya juga mengganggu tatanan ekonomi kita. Mau nggak mau industri jasa keuangan tuh butuh daya gedor lagi. Karena kalau misalnya bicara soal keuangan, misalnya bisa bicara soal kredit ya. Saat ini tuh kredit kita, pertumbuhan kredit kita, jadi orang-orang yang ngutang di Indonesia alias yang bisa menjadi salah satu penyokong lah jalannya industri perbankan kita dengan baik, itu tuh mandek, macet. Jadi kita nggak, udah cukup lama tumbuhnya tuh nggak double digit, selalu sekarang single digit gitu. Oke. Jadi indikator yang
diinginkan itu setidaknya kita bisa tumbuh double digit either 11 atau 12% gitu. Nah sekarang tuh masih di 7-8% dan itu adalah salah satu tanda bahwa ekonomi Indonesia tuh sedang lesu, sedang lemes. Jadi butuh daya gedor supaya orang-orang tuh bisa ningkatin kreditnya. Yang nggak cuma kita-kita doang gitu yang ningkatin Yap. kredit, tapi ya secara korporasi, perusahaan itu juga jadi salah satu penentu bagaimana ternyata itu kalau mereka tidak banyak ngambil kredit kan berarti ada perlambatan ekonomi gitu atau perlambatan usaha di dalam mereka menjalankan operasional perusahaannya. Jadi ya butuh butuh banyak suntikan obat penguat kesemangatan. Itu Oh gitu gitu ya. ya. Oke. Banyaklah suplemennya ya, macem-macem, panjang kalau kita ceritain di sini. Tadi kan berarti kan ini sangat urgent nih. Tadi Kak Edo udah cerita nih dengan segala macam kondisi negara kita lah ya. Mm-mm. Berarti kan pemilihan ini sangat urgent. Nah, sebenarnya tantangannya gimana nih Kak dengan kondisi kita yang lagi seperti ini, tidak stabil, lalu harus pilih cepet-cepet nih 5 komisionernya. Ya di satu sisi itu kan tadi dari satu sisi perbankan misalnya Ya. kredit tuh tadi yang mandek dan butuh distimulusisasi sama otoritas untuk bisa ekonomi itu juga gerak gitu. Istilahnya itu dikasih pelumas apapun instrumen kebijakannya biar di market tuh jalan gitu ininya kreditnya. Terus kalau bicara soal industri jasa keuangan juga kan banyak tuh nggak cuma di perbankan gitu, ada lagi di non bank misalnya di pinjol gitu, atau pindar sekarang sebutannya, kemudian ada juga Oh, di asuransi. oke. Nah itu juga jadi salah satu yang jadi otoritasnya di bawah otoritasnya OJK. Kemudian di pasar modal saham kita gimana itu pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana fondasi dari keuangan kita tuh akan menentukan gimana arah ekonomi kita nanti gitu. Kan sekarang pemerintah punya target yang cukup tinggi kan, ekonomi kita bisa tumbuh sampai 8% 8%. minimal bahkan tuh. Ya. Nah ya itu juga pasti besar tuh sokongannya dari industri jasa keuangan supaya bisa mencapai target itu. Makanya butuh pemimpin di otoritas ini supaya bisa jelas gitu arahnya untuk bisa mengomandoi titik-titik yang akan diperbaiki itu gitu. Yes, semoga ya Kak dengan terpilihnya nanti arah ekonominya bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya karena Iya bukan kan? gue yang dipilih. Ya kan makanya semoga. Ya, rakyat Indonesia nih. Iya, nah kalau misalnya tadi itu soal OJK yang saat ini sedang dilakukan fit and proper test di DPR di Senayan. Sebentar lagi kita juga akan bicara salah satu bagian dari pemain di industri jasa keuangan sebenarnya. Yes, apakah itu? Ya, kita akan kedatangan dari teman-teman Pegadaian yang akan kita obrolin adalah soal apa? Detikers, soal ada deh sesaat lagi Detikers. Kita akan obrolin yang seru-seru pokoknya. Makanya dan kemana-mana tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini bukan roti biasa, karena ada cerita di baliknya. Berawal dari janji untuk pulang pas lebaran nanti. Tahun ini pulang kan? Iya Bu, Reza janji. Belum, janji sama anak di rumah. Itu. Ditambah janji beli bahan roti untuk istri. Karena... Ada doyan ya sama rotinya. Tapi pas lagi semangat kerja buat tempatin janji, hidup ada aja gebrakannya. Ayah, Jujur pas lagi pusing-pusingnya, istri bilang, tenang. Kan kita punya tabungan emas di Tring. bisa digadai buat dapetin modal buka usaha. Sampai akhirnya, Ini dia nih guys, roti yang kemarin dibawa sama Mbak Bu dari Padang. Ya ampun, suka kita viral. memang selama niatnya dijaga, janji pasti nemu jalannya. Mulai dari Tring. Ini bukan roti biasa, karena ada cerita di baliknya. Berawal dari janji untuk pulang pas lebaran nanti. Tahun ini pulang kan? Iya Bu, Reza janji. Belum, janji sama anak di rumah. Itu. Ditambah janji beli bahan roti untuk istri. Karena... Ada doyan ya sama rotinya. Tapi pas lagi semangat kerja buat tempatin janji, hidup ada aja gebrakannya. Ayah,
Jujur, pas lagi pusing-pusingnya, istri bilang, Tenang, kan kita punya tabungan emas Ditring. bisa digadai buat dapetin modal buka usaha. Sampai akhirnya, Ini dia nih guys, roti yang kemarin dibawa sama Mbak Gue tadi. Ya ampun, suka kita viral. memang selama niatnya dijaga, janji pasti nemu jalannya. Mulai dari Tring. Kembali lagi bersama kami berdua Yes. di Detik Sore. Halo Detikers, gak cuma hore-hore. Betul sekali. Tuh, saya ingat. Masih dengan duo ijo ya. Yes. Akan bertemu saat lagi dengan duo biru. Duo biru, Duo dongker. duo dongkar. Tapi Iya. logo ininya hijau juga. Iya, betul. Kita kurang briefing tadi ya. Harusnya kita barengan gitu sama-sama bajunya. Tapi anyway, Detikers, ini adalah topik yang menarik sebenarnya Yes. buat Detikers simak di sore hari ini, karena ini adalah sebuah terobosan gitu ya untuk bisa menjawab solusi finansial kita, salah satunya dengan pinjaman yang bebas bunga. Pinjam bebas bunga, Itu emang sih bisa? aku suka sekali. Emang Kalau bisa? bisa berbulan-bulan ya. Ya, kalau bisa tenornya sepanjang mungkin. Sepanjang gitu. mungkin. Nah, langsung aja kita tanyakan nih ya. Let's Kepada go. narasumber kita hari ini ada Mas Mulya dan Mas Indra dari Halo, Pegadaian. selamat Halo, sore. selamat sore. Sore. Salam kenal. Ini udah macet tadi di perjalanan. Betul. Udah gitu sekarang topiknya juga lumayan lagi serius kan. Benar. Jadi Mas Mulya dan Mas Indra nih, sorry banget ya kita nggak janjian outfit Bajunya. yang Apa biar tadi colorful ya. Tapi jujur, gue baru tahu kalau Pegadaian tuh punya outfit yang warna biru juga ya? Atau Betul. memang yang seri A warnanya biru ya? Enggak, ini kami semua Mas baik Semua itu warna yang ada? konven atau syariah semuanya biru. Oh gitu. Oh gitu. Memang warna biru. Betul. I Ini see. baru dipakai minggu kemarin. baru 2 kali Serius? kita Iya. launching seragam baru gitu. Betul. Oh warna ini warna baru juga ya? Iya, Anyway. betul. Oh. Biar fresh gitulah. Oh, kita belum terima rilisnya. Pegadaian Oh, belum gitu meluncurkan ya? seragam. Kita Ada jualan kirimkan merchnya. aja ya bajunya siapa tahu. Ya. Oke, tapi mau langsung tanya nih untuk program pinjaman bebas bunga. Sebenarnya gimana sih? Ini emang beneran bisa atau memang ada program baru dari Pegadaian? Oke, mungkin izin ya, mungkin. Oke. Untuk program Gadai Peduli atau mungkin kalau di syariah Rahan Peduli itu merupakan program yang rutin kita lakukan setiap tahunnya, Mas Mbak. Jadi ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari PT Pegadaian kepada masyarakat dengan fasilitas pembebasan biaya bunga atau mu'nah seperti itu. Jangka waktunya sampai dengan 60 hari. 60 hari ya bebas Iya, bunganya ya? betul. Dan itu lumayan juga untuk membantu teman-teman yang Gen Z ataupun milenial yang ingin mencari tambahan ketika mau bulan Ramadan, apalagi mau hari raya ya kan, kebutuhan-kebutuhan dan konsumsinya pasti lebih meningkat gitu. Produk ini tidak hadir hanya di bulan Ramadan juga kan? Atau memang khusus hadirnya di bulan Untuk Ramadan aja? menangkap momentum kami pertama adakan di bulan Ramadan ini. Betul. Kedua biasanya nanti di bulan inklusi keuangan, tapi belum tentu juga sih. Oh. Biasanya mau 2 kali Makanya dalam segera setahun. manfaatkan Iya, gitu iya, ya kan. iya, iya, iya. Benar. Artinya masyarakat yang lagi dapat nih momentumnya untuk Betul. ini, lagi disediakan produknya sama Pegadaian gitu Iya. ya. Jangan sia-siakan. Tadi Betul. bebas bunga selama 60 hari. Maksimal 60 60 hari. Maksimal 60 hari. Betul. Please di breakdown ke kita Mas, Iya. itu mekanismenya kayak apa sampai bisa Bebas bunga 60 bunga. hari itu. Oke, untuk bebas bunganya ini sendiri kita itu sediakan untuk 2 produk, Mas. Mhm. Kalau di konven itu untuk gadai reguler dan gadai harian. Jadi gadai reguler itu bunganya itu per 15 hari. Sorry. Mhm. Untuk yang harian itu bunganya harian. Nah, untuk kedua produk ini kami bebaskan semuanya bunganya. Sampai maksimal 60 hari Sampai tadi. maksimal 60 hari. Jadi misalnya tadi. saya pengen gadai apa ya yang bisa saya gadaikan? Misalnya gadain emas saya. Betul, Misalnya betul. ya. Emas saya gadain terus saya dapat pinjaman misalnya katakanlah 20 juta misalnya. Betul. 20 juta ini itu bisa bebas bunga selama 60 hari itu maksimal. Atau apakah ada batasan outstanding sampai kita bisa 60 hari itu? Dari Mas. Oke. Untuk program Gadai Peduli ini atau yang di
Pegadaian Syariah namanya Rahan Peduli ya. Punten Mas, mic-nya Oh, boleh iya. deketin. Oh, nggak kedengeran nanti Biar ya. seluruh dunia bisa Oke, mohon mendengarkan maaf, suara mohon maaf. Mas Oke. Indra. Jadi program ini adalah program pemberian bebas sewa modal atau munah pemeliharaan ya kalau di syariah Right. selama maksimal 60 hari. Mm-mm. Jadi nantinya di program ini kita bisa memberikan bebas biaya munah atau mungkin biaya sewa modal selama 60 hari apabila nasabah mengajukan pinjaman Mm-mm. dengan minimal uang pinjaman 50.000 dengan maksimal uang pinjaman adalah 2,5 juta. Oke. Dan barang yang maksimalnya diterima juga 2,5 bisa. juta ya? Betul, Baik. 2,5 juta saat ini. Baik. Oke, berarti dengan minimum 50.000 dan maksimal 2,5 juta itu barang Betul. apa saja yang bisa digadaikan tuh? Oke, di sini kita menerima banyak jenis barang gitu ya, bisa jadikan jaminan di Pegadaian, mulai dari barang perhiasan, kita menyebutnya di internal kita namanya barang kantong, Barang kantong. logam mulia, emas perhiasan, emas batangan, Mm-mm. atau mungkin ada elektronik, Barang kendaraan, barang gudang. itu juga bisa kita terima juga. Mm-mm. Termasuk juga mungkin yang di versi yang Pegadaian Syariah kita juga menerima jaminan tabungan emas. Oke. Jadi saldo tabungan emas dari nasabah bisa kita lock dijadikan jaminan untuk pembiayaan program Rahan Peduli ini. Right. Seperti itu. Kalau kartu Pokemon bisa nggak Mas? Mumpung harganya lagi mahal-mahal ya. Lagi Bener Saya banget. Itu gimana ya? bisa tuh. Iya ya. Tapi cara perhitungan nilai barangnya bagaimana, Mas? Oke, jadi ketika nasabah membawa barang jaminan tersebut dan identitas diri ya, kartu identitas Betul. diri jangan lupa. Nanti dari petugas outlet akan melayani sepenuh hati dengan badan nasabah tersebut. Baik. Barang jaminan akan lakukan penilaian barang jaminan. Istilahnya adalah di kita adalah namanya penaksiran barang jaminan. Mm-mm. Intinya barangnya ditaksir, bukan ditaksir dalam arti yang disukai ya, tapi ditaksir diketahui nilai barang jaminannya. Di Gitu. scanning gitu ya sama Betul. teman-teman Pegadaian. Apakah emang barang ini layak diterima oleh kita? Kondisinya seperti apa? Kondisi fisiknya termasuk kondisi secara penilaian valuasinya. Seperti itu. Oke. Baru setelah kita nilai barang jaminan tersebut dari nasabah, kita bisa menentukan uang pinjaman kepada nasabah sebesar apa. Oke. Dan nantinya kita konfirmasi lagi ke nasabah, Bapak Ibu dari barang jaminan ini, Bapak Ibu menerima uang sekian rupiah, Oke. apakah mau menerima atau tidak gitu. Oke. Nah biasanya di sini ini Mas ya, biasanya nasabah akan nego nih, Tuh. oh kok saya bisa lebih tinggi bisa nggak? Iya. Atau mungkin oh saya cuma butuh lebih rendah deh gitu-gitu. Iya. Biasanya kan dikawai dari barang jaminan Oke, tersebut. Iya. Nah dari situ nanti akan dipastikan kembali ke nasabah uang pinjamannya sebesar apa. Baru nanti setelah itu kita setelah udah fix dapat uang pinjamannya, baru nanti sudah terbentuk akad ataupun pinjaman dari Right. gadai tersebut. Menarik nih karena Mm-mm. apa namanya nominal yang disediakan gitu ya kredit untuk nasabah ini mulai dari 50.000 ya Iya. sampai Betul. 2,5 juta Mulai tadi dari artinya 50.000. segmennya sangat seinklusif mungkin Betul. gitu ya. Betul. Dari sepanjang program ini berjalan Mm-mm. apa aja yang biasanya memanfaatkan Mas? Apakah mereka apa namanya untuk usaha atau apa biasanya? Oke, mungkin sedikit ya. Mm-mm. Mungkin dari sisi banyak kan dari pelaku UMKM Mas, kadang Oke. juga biasanya membutuhkan Bantuan modal ya. bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Hmm. Kemudian dari sisi konsumtif juga mungkin ya dari ibu-ibu rumah tangga Betul. untuk keperluan Sama. beli baju lebaran Benar. atau mungkin pas beli tuh. tiket mudik. Pokoknya persiapan lebaran ya. Lebaran. Betul. Kalau Iya. bapak-bapak mungkin mau benerin rumah atau Iya. apa ya? Ngecat Atau rumah. kendaraan. Betul, sekali. persiapan mudik. Kadang itu yang biasa kami targetkan untuk mendapatkan fasilitas ini gitu. Iya. Ya tapi sangat meringankan beban pada akhirnya karena tadi Betul. tanpa bunga tadi dan bisa Mm-mm. sampai 60 hari gitu. Iya. Betul. Iya, apalagi udah mau lebaran kan nih, kan sudah Iya. mau seminggu, kurang lebih seminggu lagi lah Betul. di Iya. lebaran. Udah Berarti kan siap-siap mudik mungkin ya. udah iya benar, minggu depan udah mau siap-siap mudik Betul. atau misalnya mau kedatangan keluarga dari kota, itu udah mau benerin rumah tadi bisa. Benar, Biar banyak kelihatan ciamik gitu ya. Iya kan, kegiatan ciamik, betul. Berarti Detikers ini harus apa yang disiapkan? Harus mereka siapkan nih kalau Ada misalnya. syarat spesial Iya barangkali ya. benar. Kalau mereka Oke. mau menggadaikan Khusus. barang mereka. Kalau secara syarat khusus sih tidak ada ya Mbak atau Mas. Jadi cukup membawa kartu identitas seperti KTP, kemudian membawa barang jaminannya, boleh tadi yang disebutkan ada emas atau mungkin bawa kendaraan, elektronik,
bahkan sampai barang-barang luxury kita menerima. Tapi ya tadi maksimal pinjamannya 2,5 juta. Dan persyaratan lainnya mungkin nanti dari sisi outlet akan memvalidasi nih apakah si nasabah tersebut akan mendapatkan fasilitas ini atau tidak. Jadi udah tersistem semuanya. Nanti semisal ternyata nih nasabah tidak mendapatkan fasilitas ini, dari Pegadaian sebenarnya ada namanya produk gadai bebas bunga atau prima. Apalagi nih? Nah itu hampir mirip sama gadai Tahan ini. program Gadai Peduli ini, Oke. tapi tenornya lebih pendek, hanya maksimal 30 hari. Oh, Dan tapi itu bebas bunga juga? Bebas bunga juga, maksimal Rp500.000 saja. Oke. Oh, oke. Dan Kalau ini misalnya ditolak nih, ternyata dulu tahun kemarin udah pernah dapet, jadi bisa menggunakan yang lain gitu. Oh, bisa cuma sekali? Kita batasi aktif itu dari tanggal 30 Juni 2025. Oke, mungkin mau coba menambahkan Boleh juga. tuh. Jadi nasabah yang memang bisa memanfaatkan program Gadai Peduli atau Rahan Peduli ini adalah nasabah baru, nasabah yang memang belum pernah bertransaksi di Pegadaian, sehingga mereka dapat experience juga bertransaksi di Pegadaian, dan juga nasabah inaktif. Ya. Nasabah inaktif ini adalah nasabah yang mungkin sebelumnya sudah pernah bertransaksi di Pegadaian, cuman sudah lama banget nggak Sudah lama bertransaksi. Betul. Ada batas durasi nggak? Atau berapa lama tuh biasanya? Jadi inaktif kita itu? patokannya 30 Juni ya Mas Ya, Mulia betul. ya. Jadi Semester. setelah 30 Juni nasabah belum pernah bertransaksi lagi, berarti nasabah tersebut berhak mendapatkan fasilitas program Gadai Peduli. Jadi Seperti kalau itu. yang aktif begitu Mm-mm. dan bukan nasabah baru Mm-mm. tidak bisa nih. Belum bisa. Belum bisa ya. Nanti bisa Pakai memanfaatkan yang lain ya program programnya ya. Program atau produk yang lain Gadai gitu Prima ya. itu juga bisa. Kan namanya juga Pegadaian. Selalu ada solusi. Selalu ada jalan solusi. ya kan. iya selalu Betul. ada. Program ini nggak bisa, ada program yang lain. Tenang Mas, kantong sebelah kiri, kantong sebelah kanan nih, atau mau tirai sebelah kanan gitu ya. Berarti kan tadi ada batasan waktunya. Cuman kan yang namanya ekonomi dan kantong itu unpredictable ya. Betul. Tidak bisa ditebak nih Mas. Kalau misalnya the tickers atau masyarakat tahu-tahu misalnya ada kesulitan dalam membayar gitu setelah lewat dari jatuh 60 tempo hari ya, kan. 60 hari itu bagaimana dari Pegadai sendiri? Apakah memang ada mitigasinya atau apa solusinya setelah itu? Oke, coba ini ya. Ketika nasabah memang ternyata setelah tenor berakhir, ternyata masih kesusahan nih dalam melakukan cicil ataupun tebus. Nanti di kita juga sebenarnya ada pilihan transaksi yang cukup banyak ya dalam melakukan transaksi di Pegadaian. Salah satunya adalah dengan nasabah itu dapat bertransaksi perpanjangan. Jadi nanti ketika nasabah sudah mendekati jatuh tempo dan ternyata belum bisa melunasi atau melakukan tebus, nasabah bisa melakukan transaksi perpanjang. Oh bisa perpanjangan. Perpanjang. Jadi hanya perpanjang jatuh temponya saja. Kayak relaksasi kredit gitu ya. Betul. Jadi nanti nasabah hanya membayar sewa modal kalau di konven atau di syariah adalah membayar mu'nahnya. Jadi nanti setelah melakukan perpanjang tersebut nanti jatuh temponya kita perpanjang lagi 4 bulan. Oh, tapi 4 bulan. udah 4 bulan. berbunga di situ ya? Atau Sudah berbunga ya, membayar sesuai itu. dengan- Betul. namanya bukan bunga ya Mas? Kalau Muna. di Muna ya? konven namanya sewa modal, Heeh. kalau di syariah namanya mu'nah pemeliharaan. Ini tapi Seperti bahasa itu. masyarakat mungkin bunga ya. Iya, lebih Betul. familiar dengan itu. Ya. Itu. Jadi nanti dengan adanya fasilitas transaksi perpanjang ini, nasabah bisa melakukan perpanjangan jatuh temponya sehingga barang jaminannya tidak terlelang. Karena kan kekhawatirannya kan Batas ketika sampai lelang tuh berapa lama sih Mas? setelah 4 bulan ya Mas Mulia ya. Oh setelah bulan. relaksasi pertama itu tadi. Jadi setiap produk Gadai kan biasanya tenor adalah 4 bulan. Mm-mm. Ketika nasabah tidak bisa melakukan transaksi cicil, tebus atau penebusan tadi selama 4 bulan, nanti ada spare waktu kurang lebih 2 minggu ya Mas 2 minggu Mulia. dari tanggal jatuh tempo nanti Oke. diberi sebenarnya sebelum tanggal jatuh tempo Mm-mm. ataupun tadi tanggal cut off ibaratnya ya itu ada somasi yang kita berikan kepada nasabah atau ibaratnya Pemberitahuan kepada reminder nasabah. kepada nasabah. Notifikasi gitu ya. Betul. Baik itu melalui WhatsApp, kemudian juga melalui calling juga kan. Juga pernah dulu sampai kita kirimkan surat gitu ya supaya barang nasabah itu nggak sampai terlelang. Karena Iya, kan ada iya, iya. barang yang mungkin itu pemberian dari Betul. kakek warisan. neneknya. Iya, betul. yang berharga dari Sakral misalnya. pacarnya atau Nggak cuma berharga secara nilai, tapi mungkin ada histori di balik Iya, barang iya. itu gitu ya. Paham. Makanya sebagai upaya melayani sepenuh hati gitu ya, jangan sampai nasabah itu ibarat kecewa gitu Iya. dengan pelayanan kami. Jadi Pegadaian memastikan bahwa Mm-mm. barang itu tidak akan
tiba-tiba Betul. digadai gitu ya. Akan ada pemberitahuan Pemberitahuan. berkali-kali Iya. untuk Betul. bisa dilakukan sampai akhirnya nanti memang Lelang. benar-benar tidak ada Iya, betul. Betul. kemampuan gitu ya untuk membayar Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Oke. Catat Seperti- guys, jadi ini adalah program Tenang, yang aman. sangat Yes. menarik Menarik gitu sebenarnya ya. karena khusus tadi berlakunya katanya selama bulan Ramadan ini gitu ya. Kalaupun Betul. nanti ada di hari-hari kemudian, we never know gitu ya kapan nanti apakah di bulan inklusi keuangan atau di Stay ulang tune tahun aja pegadaian. gitu. Jadi mungkin tambahan informasi kalau misalnya program ini nggak hanya berlaku di bulan Bulan Lebaran. Ramadan, benar. Tadi Oh, ini kapan berlaku sampai tanggal 30 April. Sampai 30 30 April April. ya. Betul. Iya. Jadi nanti ketika nasabah ternyata Masih membutuhkan ya, setelah setelah Lebaran. pendanaan, betul, boleh. nanti bisa langsung ke Pegadaian Nah, untuk itu mengajukan program Gade Peduli. Sekarang sampai 30 April. Right. Ini startnya dari kapan kemarin Mas? Sebenarnya dari tanggal 5 Maret 2002. Oh, 5 Maret. Dari awal Maret, Oh. awal bulan Maret sudah berjalan. Boleh Telat, digaris Mas, 2 datang bulan ke ya. sini. Dari- Harusnya dari sebulan yang lalu. Dari yang lalu kita ya. kita sebenarnya ngikutin jadwal Mas Mulia karena Oh, jadwal Mulia gitu. Oh, sekarang yang cukup padat padat. gitu ya. Oh, oke. Waduh, Cukup padat. sibuk Mas Mulia ini. Yang ngikutin jadwal Mas Mulia sebenarnya. Kurang-kurangin lah Mas Mulia. Tapi nggak apa-apa kan biasanya kalau udah mepet-mepet lebaran nih kalau misalnya buntu atau gimana bisa langsung nih ke Iya. Pegadaian. Daripada ke rentenir gitu misalnya yang Aduh, bunganya takut. macam-macam. Mencekik ya bunganya. Iya, Yang legalitasnya kita nggak tahu ya kan. betul. Mending yang legal-legal aja Dan dari garis. mungkin perlu digarisbawahi ya Mbak Mas semua. Gimana Mungkin tuh? program ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman Muslim doang. Muslim ya, tapi bisa dipakai juga oleh teman-teman non-is gitu ya. Oh Ini iya lagi iya, iya. nyepi juga kan, baru nyepi boleh tuh kalau Iya. lagi butuh. Yang pahamnya animisme, dinamisme juga bisa kan? Yang penting manusia yang Bener, yang penting ini ya yang apply ya. Iya. Iya ya, selagi masih punya wujud boleh. Tapi sebenarnya dengan Pegadaian menciptakan program ini, apa sih yang pengen disampaikan ke masyarakat dari Pegadaian sendiri? Oke, dengan adanya program ini Pegadaian berusaha melayani sepenuh hati kepada masyarakat bahwa dengan adanya pemberian program bebas sewa modal atau bebas munah pemeliharaan ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya Pegadaian adalah memenuhi atau menjalankan ESG gitu ya. Dan juga sebagai salah satu tugas Pegadaian untuk berusaha membantu pemerintah dalam program peningkatan inklusi keuangan. Sehingga harapannya dengan adanya benefit ini ya gitu ya, kita bisa semakin meningkatkan masyarakat ini, proporsi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan di Indonesia. Karena seperti kita tahu kan masih banyak masyarakat Indonesia yang masih istilahnya unbankable gitu ya. Masih belum terakses layanan keuangan yang resmi gitu ya. Iya. Dan harapannya dengan adanya program ini kita bisa membantu juga pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kalau misalnya katakanlah punya track record gitu ya, meminjam ke Pegadaian, itu masuk SLIK juga gak sih? Masuk ya? Masuk. Berarti Dan bisa jadi Pevindo. bagian dari catatan kredit yang bisa dipakai untuk bisa melakukan kredit yang lebih besar lagi Benar, nanti ya. betul. Oh. Ya, jadi Apalagi kalau lancar mengajukan pembiayaan di Pegadaian, tentunya Iya. ya kemungkinan besar mendapatkan pembiayaan di tempat lain juga betul, akan semakin bagus. besar. betul. Itu Tapi- Mas Indra bakal nawar-nawarin terus, Terus ya, nanti. ayo Banyak, pinjam banyak. lagi gitu ya. Cicil Gadai emas. lagi, gadai Iya. lagi. Tapi kalau misalnya udah lewat yang 4 bulan tadi, terus akhirnya barang nasabah itu tergadai seperti itu. Nah kalau misalnya mereka akhirnya mau menggadaikan barang lagi, apakah masih bisa? Sangat bisa. Sangat bisa sebenarnya. Oh, oke. Re-apply gitu ya. Iya, Re-apply. re-apply Kan gitu. sunscreen doang yang di Iya reply ya. kan, udah jatuh tempo, udah tergadai barangnya, Iya. masih bisa lagi nggak gadai? Masih bisa. Oh, Kalau Kan- selama si nasabah membawa Barang jaminan itu. kami siap dengan segala ini ya. Betul. menerima siap hati menerima. ya. Dengan sepenuh hati akan menerima dan Iya, melayani gitu. ya. Dan ada valuable gitu nilainya Betul. gitu kita terima gitu. Iya. Ada cerita-cerita lucu gak sih pas waktu nasabah misalnya bawa barangnya terus barangnya cukup unik gitu yang pengen digadain. Ada gak Mas? Yang Mungkin paling kalau unik apa gitu misalnya? yang dari saya tahu ya selama bekerja di Pegadaian, Mm-mm. ternyata masih banyak nasabah yang di daerah timur, utamanya Nusa Tenggara itu masih banyak yang menggadaikan barang-barang alat pertanian seperti traktor. Iya. Oke. Itu masih banyak itu. Kayak gitu diterima gak tapi? Di daerah tersebut diterima karena di daerah tersebut itu juga sama Iya, kondisi daerahnya wilayah, budaya dan wilayah masing-masing. Karena kan setiap daerah kan memiliki penilaian barang berharga yang masing-masing gitu ya. Kalau wisdom masing-masing. Lokal wisdom Iya, masing-masing. iya, iya, iya. Hmm. Wah Itu makin masih terima. inklusif berarti. Iya. Kayak Dan- di mana? Boleh.
Izin Mas Mulia ya, Atau mau shoot juga dulu? menambahkan Gimana Mas Indra? ada juga kemarin di Madura itu bahkan di pesisir Madura itu bahkan Mhm. masih banyak masyarakat yang menggadaikan seperti Tupperware, Oh gitu. rantang itu juga masih banyak, Tapi itu bisa, masih bisa. masih bisa ya. Karena di wilayah Madura tersebut ternyata Tupperware dan rantang dan barang-barang lain itu masih dihitung barang berharga. Barang berharga ya. Betul, jadi masih bisa kita terima sebagai jaminan. Tapi kalau seperti itu menentukan nilainya gimana Mas? Jadi kita kan memang ada penilaian Kualitas secara ya. fisik, yang tadi saya bilang secara menaksir barang jaminan itu ya. Mm-mm. Mungkin kalau misalnya barang tersebut kita lihat secara kondisi fisiknya, kemudian secara apakah barang itu bisa terjual lagi sih kalau misalnya amit-amit ternyata barang itu Terjadi. terlelang. Iya. Masa apakah Dijamin masih harganya harga laku bagus di pokoknya ya masyarakat? dari Pegadaian ya. Betul. Seperti itu. Atau mungkin Mas Mulya ada pengalaman di wilayah lain karena kan Mas Mulya kan sudah keliling Kemarin- seluruh Indonesia gitu ya. Oh, Mas Indah Untuk juga. ngecek juga. Jadi kemarin terakhir saya pernah ke Palembang tuh. Nah di sana itu di kantor cabangnya itu ada kain-kain songket kalau nggak salah ya. Oh iya Kain tenun. betul, kain tenun. Kain benar. kain songket itu yang harganya itu lumayan tinggi banget. Tinggi banget itu Iya. ya benar. Dan di sana itu memang dihargai dan ada harganya gitu ketika dijual lagi ketika mungkin nanti amit-amit terjadinya lelang gitu. Mm-mm. Setiap daerah tadi belum tentu tapi punya ketentuan yang sama. Semisal tadi di Palembang bisa menerima kain songket, tapi di Jakarta ataupun di daerah kota-kota besar Iya. lainnya belum tentu bisa menerima. I see, Tergantung I see. lokal wisdom masing-masing. Dan Pegadaian punya tuh ya standarnya di masing-masing daerah itu Betul. ya. Gimana ya? Tapi udah ada belum daerah yang menerima kartu Pokemon tadi? Mungkin bisa ya jadi masukan. Nanti Oh, saya gitu usul ya? dulu ya. Iya, itu unik ya. Tadi di Palembang ada songket, di Iya. Madura ada Tupperware dan lain-lain. Mungkin di Jakarta tuh tumbler-tumbler tuh. Aduh, bisa. Tumbler-tumblernya. Bisa jadi tuh Mas Mulya ya Tumbler Jackson masukan tuh ke bisa Mas tuh. Mulya. Bisa, Yang bisa. penting jangan sampai hilang aja ya. Ya kan? Jangan dong. Yang limited jangan. edition tapi ya. Kan? Limited edition. Pricey, apa collab apa gitu Benar, kan. benar. Bisa tuh mungkin jadi konsiderasi khusus Jakarta. Boleh, boleh, Jakarta. boleh. Jadi pertimbangan tuh Mas Mulya. Tapi pokoknya ini sangat layak untuk dimanfaatkan Detikers momentum ini untuk bisa dapetin pinjaman dari Pegadaian gitu ya kredit. Betul. Apalagi ini momentum juga ekonomi yang sedang tidak Kacau mudah gitu balau ya. tantangannya ya. Kita nggak pengen bilang kaca balau tapi tidak mudah tantangannya Betul, supaya betul. masih ada optimisme di depan sana. Iya, iya. Tapi ada Pegadaian yang ngasih solusi bahwa pinjaman masih bisa dilakukan gitu dengan biaya yang murah, bahkan tadi tenor yang cukup panjang gitu ya. Betul, betul. Betul. Kapan-kapan bikin program yang bebas bunga sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun ya. Dimarahin habis itu sama OJK. Kenapa Kamu mau nyari untung gak sih? Kamu nyari pahala apa gimana gitu ya. Ya. Ini tapi berlaku di seluruh Indonesia ya? Berlaku di Seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Baik di cabang Pegadaian konvensional ataupun di cabang Pegadaian Syariah. Syariah. Saya kebayang tuh kalau misalnya di masyarakat di pulau-pulau terluar misalnya atau di daerah gitu ya kayak tadi di NTT atau mungkin di Maluku nggak bilang Ambon sih Ambon cukup besar pokoknya masyarakat di kepulauan tuh yang biasanya akan aksesnya lebih ke katakanlah tengkulak, Iya. rentenir gitu. Iya. Dengan adanya Pegadaian pasti sangat membantu nih solusi seperti ini ya. Betul, apalagi ya seperti kita bahas dari tadi ya, Iya. mengingat sebentar lagi adalah bulan Inklusi keuangan. betul. Termasuk juga habis ini juga ada momen Lebaran juga, Iya, pasti iya, kan betul. kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat. Seperti itu. Terus nice kita kita nantikan gebrakan-gebrakan lain dari Yes. Pegadaian tentunya dan perlu diingat kembali Detikers kalau tadi kata Mas Mulya sama Mas Indra kalau ini tidak berlaku hanya untuk golongan tertentu ya Iya. untuk semua Semuanya. masyarakat Indonesia boleh Masyarakat Indonesia, mengakses. betul. Nggak harus hafal 30 juz. Ada tesnya ya. Hafal yang lain juga nggak apa-apa, tetap masih Semuanya bisa apply boleh. gitu ya. Semuanya boleh. Mungkin ada encouragement juga buat teman Detikers juga, Mas Mulya sama Mas Indra bisa langsung ke Detikers terkait ajakan untuk program ini. Oke, jadi mungkin kepada teman-teman semuanya yang mau mencoba experience gadai ataupun mungkin sudah lama tidak melakukan transaksi gadai, boleh banget datang ke outlet kami, baik itu yang di konvensional maupun yang di syariah untuk melakukan atau mendapatkan fasilitas program Gadai Peduli.
Dia ini sampai 60 hari dan uang pinjamannya sampai 2,5 juta. Jadi Betul. harapannya bisa menjangkau kebutuhan dana bagi teman-teman yang mungkin lagi mau lebaran atau mungkin tadi hari raya nyepi tadi juga bisa ya kan. Jadi tidak usah takut, di sini kami menerima semua barang jaminan seperti itu. Oke. Mungkin menambahkan sedikit gitu ya. Apa yang disampaikan Mas Mulya tadi bahwa memang program Gade Peduli ini adalah salah satu layanan yang bisa memaafkan sekali gitu ya teman-teman sobat Detikers. Daripada nanti teman-teman terjerat pinjol atau mungkin ke lembaga keuangan yang tidak resmi gitu ya Iya. dan malah jadi menyesatkan. Lebih baik datang ke Pegadaian juga bisa dimanfaatkan program ini. Mumpung program ini juga masih berlaku sampai 30 April. 30 April Tidak hanya 2026. sampai Lebaran aja gitu ya teman-teman. Silakan dimanfaatkan. Sebaik-baiknya nanti kita di Pegadaian akan melayani sepenuh hati teman-teman semua dalam pemberian pinjaman dalam program ini. Terima kasih. Right, terima kasih banyak Mas Mulya dan Mas Indra sudah mampir dan memberikan kita informasi Terima kasih. Ciamik ini. Terima kasih. Yes. Terima kasih juga. Yes, itulah solusi keuangan yang sehat dari Pegadaian. Betul ya. sekali. Mudik Mas? Mudik. Mudik. Mudik dong. ya. Kita kerja Kakak lagi. nggak mudik, Kamu aja astaga. kan. Gue doang ya. Set Semoga. banget. Mas, kita punya tagline. Oke. Nanti kalau misalnya kita bilang detik sore boleh dijawab dengan bilang Gak cuma hore-hore. oke ya, Gitu. aman ya. Oke, siap. Kita tutup segmen ini Detikers. Habis ini kita akan beralih ke segmen lainnya Detikers. Detik sore hari ini masih akan ada sampai ke jam 6 sore nanti. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Ini bukan roti biasa, karena ada cerita di baliknya. Berawal dari janji untuk pulang pas lebaran nanti. Tahun ini pulang kan? Iya Bu, Reza janji. Belum, janji sama anak di rumah. Itu. Ditambah janji beli bahan roti untuk istri. Karena... Ada doyan ya sama rotinya. Tapi pas lagi semangat kerja buat tempatin janji, hidup ada aja gebrakannya. Ayah, Jujur pas lagi pusing-pusingnya, istri bilang, tenang. Kan kita punya tabungan emas Ditri. bisa digadai buat dapetin modal buka usaha. Sampai akhirnya, Ini dia nih guys, roti yang kemarin dibawa sama Mbak gue dari Padang. Ya ampun, suka kita viral. memang selama niatnya dijaga, janji pasti nemu jalannya. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo Detikers. Kali ini Yes. kita mau menyeberang ke satu pulau yang seram. Seram sih. Ini judul berita Nusantara kali ini tuh mengingatkan gue sama series yang gue tonton. Apa? Prison Break. Gue nonton Prison Break. Itu bukan drakor kan? Bukan, itu series gitu. Oh, kalau Hollywood yang series. drakor tuh Prison Playbook ya, apa sih? Ah, itu, oh iya. Ya kan? Oh, Iya. nggak tahu gue. Nah, kalau gue ini Prison Break nih nanti dia ini nato Tahu gua. di badannya tentang how dia escape Siapa dari bintangnya penjara. Haha, lupa. Cuman Iya, Prison Book. Iya. ya oh, itu yang Koreanya. Bukan. Yang lo tadi itu Prison Break. Prison Break ya. Iya, Prison Break. betul. Nah, ini ya karena ada hubungannya sama penjara Detikers, Yes. yaitu pulau mana lagi di Indonesia yang serem soal penjara selain Nusa Kambangan. Nusa ya Kambangan. kan? Nah, ini ada napi kabur katanya dari Waduh. Nusa Kambangan. Padahal setahu gua susah banget buat lepas dari pulau itu karena memang katanya Aksesnya. pulau ini dikelilingi sama dinosaurus. Ya gue tahu lagi ada buaya, krokodil apa segala ya. Iya, makanya ketika ada napi kabur nih dari sana nih, wah ternyata sampai bisa sempat diamankan sama warga tapi Jadi Wow. kayak wow keren banget warganya ya. Ini Ini- akan kita update Yes, sama akan kita bahas teman-teman ya. dari Detik Jateng yang akan ngabarin ke kita soal kejadian ini Detikers. Napi kabur di Nusa Kambangan yang kemudian diamankan sama warga. Kita akan ngobrol bareng sama Mas Anang Firmansyah dari Detik Jateng. Selamat sore Mas Anang. Mas Anang.
Selamat sore, Do. Selamat sore Mas Anang, ini udah nggak di Jember lagi ya sekarang ya, di Cilacap sekarang ya. Betul. Mas Anang, ini kita dapat kabar bahwa napi di Nusa Kambangan tuh sempat kabur tapi berhasil diamankan sama warga. Cerita deh Mas Anang soal kejadian ini gimana awal mulanya. Baik, sebenarnya bisa saya ceritakan kejadian ini terjadi waktu Senin malam kemarin. Itu waktunya sekitar waktu orang lagi pada tarawih. Itu tahu-tahu Oh, napi itu menumpang perahu nelayan warga Kutawaru yang lagi cari ikan di sekitar Nusa Kambangan seperti itu. oke. Jadi napi ini tahu-tahu muncul dan mengancam nelayan tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Oh gitu. Jadi langsung diketahui sama si nelayan ya bahwa ini adalah napi yang kabur karena si sang nelayan sendiri langsung diancam sama yang bersangkutan. Ya. Kemudian gimana Mas? Informasinya itu didapat dari warga itu, informasinya napi ini merupakan napi yang mendekam di lapas, salah satu lapas di Nusa Kambangan. Dia itu membawa senjata tajam karena untuk alasan berkebun seperti itu. Jadi kalau di napi-napi di Nusa Kambangan kan ada napi asimilasi itu yang sudah hampir bebas dan itu dibebaskan untuk berkebun, bertani atau apa. Nah itu ada kemungkinan besar napi itu merupakan napi yang berada di area kebun lalu coba kabur lewat perairan yang ada di situ. Oke. Kemudian bisa sampai ditemukan sama warga, kemudian disergap kembali itu gimana Mas? Ya, jadi nelayan tersebut merupakan warga Kutawaru dan ketika ditumpangi oleh napi ini ada nelayan lain yang kebetulan melihat. Jadi nelayan yang lainnya ini tidak berani mendekat dan mengawal dari kejauhan untuk memastikan nelayan ini tidak terjadi apa-apa. Jadi nelayan yang mengawal ini menghubungi Babinsa yang ada di Kutawaru seperti itu. Jadi setelah sampai di daratan Kutawaru, warga dan Babinsa itu sudah bersiap-siap untuk menangkap seperti itu. Tapi setelah sampai di Kutawaru, napi ini ternyata licin juga. Jadi dia sempat lari ke area pematang sawah, terus sempat ke perkebunan juga dan sempat kabur-kaburan ya? Sempat kabur-kaburan betul. Karena warga tahu dengan kondisi dan geografis di lokasi itu, jadi warga cukup mencegatnya di jalan saja seperti itu. Dan ternyata benar setelah ditunggu beberapa lama, akhirnya napi itu keluar dari area pematang sawah dan perkebunan untuk ke jalan raya dan dijumpai oleh warga. Akhirnya warga ini mengejar dan napi ini sempat kabur lagi ke area belakang rumah warga dan akhirnya tertangkap di situ. Oh, berarti hanya ada satu napi nih yang berhasil kabur ya Mas Anang? Betul, ada satu napi. Oke, pas lagi proses kejar-kejaran ini kan tadi dia terakhir ini ya pegang senjata tajam buat ngancam nelayan. Akhirnya pas lagi kejar-kejaran sama warga, apakah ada warga yang terluka atau seperti apa Mas Anang? Kami tidak mendapatkan informasi lebih jauh terkait apakah senjata tajam ini kemudian masih dipegang sama dia atau tidak sewaktu di darat. Namun tidak ada warga yang terluka dalam kejadian ini. Jadi warga juga tidak sempat tidak menghakimi. Jadi warga ini sudah tahu informasinya dan sampai kabur. Jadi warga itu kooperatif juga karena kan ada Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jadi dikawal aja terus selalu diinterogasi. Ini mestinya nelayan yang menemukan dan kemudian memanggil Babinsa dapat penghargaan ya Mas Anang ya, karena beliau yang rasa-rasanya yang pertama kali gitu bisa mengatur koordinasi ini. Iya, kalau gitu Mas Anang, si napi ini profilnya seperti apa Mas? Tahanan apa beliau di Nusa Kambangan? Apakah ada informasi? Jadi berdasarkan keterangan dari pihak Lapas Nusa Kambangan, napi tersebut mendekam, saat ini statusnya mendekam di Lapas Nirbaya. Sebelum kabur itu di Lapas Nirbaya. Dia itu belum lama menempati Lapas Nusa Kambangan setelah dipindahkan dari Magelang.
namun napi tersebut disebut merupakan napi yang berasal dari Lampung. Oke, tapi bukan residivis juga. Nah, kita kurang tahu. Oke. Oh, Yang jelas napi ini merupakan kasus pencurian. Pencurian. oke. Baik. Apakah ini proses pertama kali dia mau coba kabur, Mas Anang, atau Ya, dari informasi yang didapat dari petugas di Nusa Kambangan, napi ini sebenarnya kaburnya itu tidak terencana, jadi spontan. Jadi informasi yang informasi yang disebutkan itu napi ini memiliki utang dengan rekannya di penjara sehingga dia itu merasa gitu. ketakutan. Jadi dia memiliki kesempatan untuk kabur dan dipakai untuk kabur dengan informasinya itu melompat tembok di lapas seperti itu. Lompat tembok Jadi ya. saat dilakukan apel malam hari ada satu nih yang tidak terlihat. Nah dari I situ see. petugas lapas juga menginformasikan ke lapas lainnya dan warga di sekitar area Nusa Kambangan itu. berarti kan kalau lompat tembok, berarti temboknya agak ini ya terjangkau Rendah. gitu ya? Apakah ada bantuan dari napi lainnya, Mas Anang? Sejauh ini belum ada informasi apakah dia dibantu atau tidak. Yang jelas kalau lapas Nirbaya itu tidak seketat dengan karena di dalam Nusa Kambangan ini kan ada Ada beberapa banyak lapas ya, ya. betul. Ya banyak dan ini bukan salah satu lapas yang dengan tingkat keamanan yang super maksimum seperti itu. Baik. Ini katanya juga Mas Anang sudah wawancara juga sama Kasih Humas Polresta Cilacap ya Mas ya, Ibda Gali Sucahyo. Kita boleh saksikan dulu wawancaranya Detikers. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian dari Polsek Nusa Kambangan dan Polsek Cilacap Tengah berikut petugas lapas Nusa Kambangan berhasil mengamankan narapidana yang melarikan diri dari lapas Nusa Kambangan. Kronologis penangkapan narapidana yang melarikan diri dari lapas Nusa Kambangan diawali dari laporan masyarakat Kelurahan Kutawaru yang melihat bahwa ada seseorang yang mencurigakan yang masih memakai baju narapidana. Kemudian masyarakat menghubungi salah satu petugas lapas yang mereka kenal untuk menginformasikan bahwa ada seseorang yang mencurigakan dengan menggunakan masih menggunakan baju narapidana. Kemudian petugas lapas tersebut menghubungi Polsek Nusa Kambangan. Yang selanjutnya Polsek Nusa Kambangan menghubungi petugas dari Polsek Cilacap Tengah yang kebetulan petugas dari Polsek Cilacap Tengah sedang melaksanakan patroli di sekitar penyeberangan atau dermaga penyeberangan yang menuju ke Kelurahan Kutawaru. Yang selanjutnya petugas dari Polsek Cilacap Tengah bersama dengan Polsek Nusa Kambangan merapat ke TKP atau ke lokasi di mana ada narapidana tersebut. Setelah sampai di sana, kemudian bersama dengan masyarakat mengamankan narapidana tersebut. Yang selanjutnya petugas dari Polsek Nusa Kambangan beserta Polsek Cilacap Tengah beserta pegawai lapas Nusa Kambangan membawa kembali narapidana yang melarikan diri tersebut ke lapas Nirbaya Nusa Kambangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Humas Polresta Cilacap. Kita balik lagi ke Mas Anang. Mas Anang penasaran deh jadinya. Untuk kasus napi kabur tuh dari lapas di Nusa Kambangan cukup seringkah dalam beberapa waktu terakhir ini? Atau ini hitungannya cukup langka nih Mas? Sebenarnya informasi yang didapat dari warga Kutawaru ya khususnya itu beberapa kali ada napi kabur seperti itu di wilayah ke wilayah Kutawaru. Jadi wilayah Kutawaru itu jaraknya dengan Nusa Kambangan itu yang paling dekat, tapi memang harus menyeberang ya. Harus menyeberang lewat perairan. Itu informasinya ada beberapa kali kasus
napi kabur terakhir itu tahun 2025 sebenarnya ada juga informasi beredarnya tentang napi kabur ini. Apakah sudah ada juga keterangan kalau misalnya kabur begini, apa kemudian punishment atau hukuman begitu yang berlaku ke si napi yang bersangkutan? Baik, dari informasi yang didapat dari petugas lapas, setelah napi ini tertangkap dan dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan, dia itu mendapat punishment dengan dimasukkan ke lapas dengan tingkat ini yang super maksimum seperti itu. Oke. Jadi pengawasannya super maksimum. Beda dari lapas sebelumnya yang ditempati. Selain itu dia juga tidak mendapatkan jatah remisi dan seperti itu. Oh, berarti dia udah jadi nggak bisa bekerja kayak tadi berkebun gitu-gitu lagi ya, Mas? Betul, jadi dia mendapat pengawasan khusus saat ini. Iya. Baik kalau begitu, terima kasih Mas Anang untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Mas Anang. Selamat sore, sama-sama. Kata gua dia mah, Kata gue jangan berhutang, itu yang pertama. dia gara-gara berhutang tadi katanya. Tadi ya gara-gara Kok bisa berhutang. sih ke sesama Nah napi? itu, nih gue berbicara kalau dari gue nonton film-film tuh biasanya suka kayak gitu ada transaksi Emang juga ada transaksi di dalam penjara, betul. Padahal kan dia di sana dibiayai, dikasih makan, minum gratis, Iya, akomodasi gratis. betul. Untuk apa lagi Dia berhutang? bisa belajar kerja juga kan tadi, tukang Iya. kebun, tukang apa. Bahkan tuh kalau katanya dibayar juga tuh kalau kayak gitu-gitu. Iya Enggak ya? benar. Nggak tahu ya kalau dibayarnya ya. Cuman maksudnya dia jadinya punya aktivitas gitu. Maksudnya bisa berolahraga, Iya. bisa. Dia jadi mundur kan, Iya, ibarat main ada ular yang- tangga dia kan- turun lagi ke Betul, nomor kan ada yang 1 napi nih. bisa bikin art lalu nanti Iya, dijual. Iya, karyanya, rajin tangannya bisa bener. dijual gitu. Ini cukup seram sih. Hmm. Dan gue tadi lumayan concern juga ya sama warganya kalau kayak gitu. Karena dia udah Iya, katanya juga beberapa kali soalnya ya. iya, kayaknya udah terbiasa jatuhnya gitu kali ya. Iya, lebih Yang ke tinggal di situ terbiasa ya. konsekuensinya, Bapak mau tinggal di sini Pak, tapi ini kita deket Nusa Kambangan ya Pak, gitu. Iya. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi lah Yes. begitu ya. Ditingkatkan juga pengamanannya dari masing-masing lapas di Nusa Kambangan gitu. Betul. Kita break dulu. Kita soalnya habis ini mau ketemu sama yang bersinar. Tahu lagi lagunya. Mau lanjutin tapi Iya, ya udah. ada bintang tamu selanjutnya yang akan ngobrol bareng sama kita Oke. yang orangnya tuh shining, shimmering, splendid. Splendid. Iya. Habis ini Penasaran Detikers. siapa? Iya. Tetap di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Halo Detikers. Kita terpana melihat diri kita sendiri di layar Di layar ya. Kita masih di Detik Sore, nggak coba Hore-hore. Masih akan ada sampai jam 6 sore nanti Detikers. Kita pengen update traffic dulu ya Ta ya. Boleh dong. Kita akan menuju ke jalanan. Ada siapa ya di ujung seberang sana ya? Coba kita sapa teman-teman dari NTMC Polri. Ada Brigadir Audi. Brigadir Audi. Ya. Brigadir Audi, selamat sore. Halo, selamat sore. Nah, kita nggak kedengeran suaranya ya. Brigadir Audi sekarang dari studio berarti akan laporan dari 35 titik ya, Brigadir Audi ya. Betul sekali. Betul sekali. Siap. Silakan Baik, laporannya Brigadir silakan Audi. Brigadir Audi. Ya baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan saat ini kita akan melihat situasi arus kendaraan melalui CCTV NTMC Polri. Dan untuk yang pertama kita akan melihat kondisi arus kendaraan dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Melalui Gatot Subroto dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan ataupun Selipi melalui jalur arteri saat ini dalam kondisi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan aktivitas jam pulang perkantoran. Begitupun dari Semanggi yang akan menuju Kuningan ataupun Cawang juga dalam kondisi yang sama. Dan melalui tol dalam kota, arus kendaraan dalam situasi ramai padat dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati. Selalu ikuti arahan petugas kami di lapangan. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau Terminal Tirtonadi Solo.
Dari arah Kertosoro ataupun Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi maupun Gerobokan, kondisi arus kendaraan dalam situasi ramai lancar dan sesekali mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light, begitupun yang akan menuju ke arah Karanganyar ataupun Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan. Dan dari Terminal Tirto Nadi Solo kita bergeser ke Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang saat ini dalam situasi relatif lancar. Harap antisipasi keluar masuk kendaraan dari jalur-jalur alternatif di titik ini. Dan dari Surabaya yang akan mengarah ke Malang ataupun Mojokerto juga dalam situasi relatif lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, baik roda 4 dan juga roda 2 serta kendaraan bermuatan berat. Dan kami tetap menghimbau mengharap antisipasi adanya dominasi angkutan berat, bus ataupun truk, serta pejalan kaki yang seringkali menyeberang tidak pada tempatnya. Dan untuk situasi yang terakhir kita bergeser ke titik pantau pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Dari arah Pekalongan yang akan menuju Semarang, kondisi arus lalu lintas dalam situasi ramai lancar dan hanya mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light dari 4 arahnya. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Menjelang arus mudik, kami mengingatkan kembali pesan dari Bapak Kapolri melalui tagline Mudik Aman, Keluarga Bahagia. Mari kita wujudkan perjalanan mudik yang selamat dan nyaman dengan selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kondisi kendaraan prima, serta menjaga kondisi fisik selama perjalanan. Ingat, keselamatan adalah yang utama, mudik aman, keluarga bahagia. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Kita kembali ke studio, silakan. Brigadir Audi. Yes, mudik aman keluarga bahagia. Siap menyambut mudik aman lebaran. Yoi, Brigadir Audi terima kasih sekali lagi. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Dari NTMC Polri kita akan menuju ke Senayan kembali ya. Baik lagi ke topik awal kita tadi ya, Pak Betul, siaran di awal tadi udah sempat kita spill kalau saat ini sedang dilaksanakan fit and proper test gitu ya, Dewan Komisioner OJK yang baru. Dan sampai saat ini masih berlangsung. Tadi gue baca-baca juga soal bagaimana masing-masing dari para calon DK OJK yang baru ini tuh ngasih semacam visi misi gitu di DPR. Iya, ada yang bilang mau menggagas program untuk menyalurkan kredit ke UMKM berapa puluh ribu gitu-gitu. Tapi utamanya soal kredit sih mereka. Itu highlightnya ya. Iya. Sesuai sama cenayang gue tadi kan, bahwa kita tuh masalah kita di kredit tadi kan. Iya, wah. Jago ya gue ya. Cocok sih. Ini kayaknya ada yang ke-11 mungkin Edo. Oh iya bener lagi. Kita akan menuju ke Senayan, Detikers masih dengan seleksi Dewan Komisioner OJK yang baru yang saat ini sedang dilakukan fit and proper test di Komisi 11. Langsung saja kita menuju ke Komisi 11 DPR RI. Menjadi sub Pak ya, ini perlu disetarakan dengan perbankan, capital market dan yang lain. Oleh karena ini kita sedang coba rumuskan pasalnya, termasuk nanti sanksi administratif, kemudian keterlibatan asosiasi, dan juga bagaimana kita bisa lakukan penegakan hukum yang fair dan disiplin, itu juga bisa kita lakukan bersama-sama dalam pembahasan bersama pemerintah dan DPR, Pak. Nah, dari Pak Gali, saya memandang sangat baik sekali, Pak, ini terkait dengan immediate action yang harus kita lakukan dengan MSCI dan bahkan Moody's dan Fitch. Khusus untuk MSCI menurut kami Pak, tadi kami sudah canangkan dalam reform yang harus kita lakukan secara cepat, khususnya sebelum Mei dan bahkan sebelum Juni. Presiden memberikan komitmen yang luar biasa karena ternyata dengan respons Presiden ini, ya kecepatan kita untuk melakukan reform jadi lebih baik. Dan yang kedua, Presiden juga menyatakan bahwa kredibilitas di pasar modal ini adalah juga menyangkut kredibilitas negara. Oleh karena itu yang dituntut oleh MSCI sebenarnya adalah bagaimana seperti yang disampaikan di suratnya MSCI, ya, foreign inclusion factor yang akan di-revise di dalam indeksnya itu sebenarnya adalah membuka peluang untuk Indonesia reform dalam aspek market flow, yaitu bagaimana Indonesia bisa mencoba meyakinkan bahwa investor asing seperti MSCI yang terdiri dari Vanguard, BlackRock, dan seterusnya yang punya uang ribuan triliun, pada saat mereka akan mempercayakan uangnya di Indonesia, kita juga bisa menyiapkan pasar modal kita ini setara dengan global practices di pasar modal di dunia. Nah, oleh karena itu komitmen pemerintah juga bahkan ditambahkan dengan implementasi dari Undang-Undang P2SK secara konsisten, termasuk bagaimana mereform bursa kita untuk melakukan demutualisasi bursa, Pak.
Nah, demonstrasi bursa ini membutuhkan sedikit penyiapan revisi Undang-Undang P2SK juga. Kalau diperkenankan, kami di Kementerian Keuangan juga sebenarnya ingin mengusulkan ada pembahasan spesifik terkait hal ini. Salah satunya adalah bagaimana demutualisasi bursa itu bisa menyiapkan best practices, ya, pengaturan governance dan menciptakan potensi daya saing, ya, transparansi dan kredibilitas pasar modal kita setara dengan pasar modal yang kita benchmark, Pak, seperti di Singapura, Australia, India, Jepang, dan Hong Kong. Dan yang paling ideal tentunya adalah kita membangun kapasitas pasar modal kita juga bisa setara dengan potensi pendalaman ke depan yang bisa memasukkan confident dari asuransi pensiun, dana jangka panjang untuk masuk ke pasar modal kita dan ada pengamanan yang berstandar sesuai dengan best practices internasional. Untuk Moody's dan Fitch, Bapak, ya tentu ini ada keterkaitan langsung, salah satunya adalah terkait dengan kredibilitas kebijakan fiskal, sinergi kebijakan moneter, dan makroprudensial, mikroprudensial yang ada di Kemenq, BI, dan OJK, serta LPS. Dan oleh karena itu, Bapak, kita tentunya sebagaimana juga pemerintah secara proaktif melakukan pendekatan pada Moody's dan Fitch, kita ingin meyakinkan bahwa yang sedang kita lakukan saat ini adalah extra effort pemerintah justru untuk menjamin kita menjaga kredibilitas fiskal. Ya, kita nggak akan beyond 3% defisit misalnya, dan kita terus mengendalikan dan memonitor kapasitas fiskal kita untuk terus dapat meningkatkan penerimaan dan memitigasi risiko dan menjaga kredibilitas pengeluaran negara. Dari Bapak Mustafa, apa kira-kira yang tadi Bapak tanyakan, saya tadi udah ya, mungkin dari Pak Soebul Iman. Mohon maaf Pak, terkait dengan bagaimana sektor jasa keuangan khususnya setelah POJK 19 ya. Kami menyadari betul Pak, untuk UMKM ini memang belum terlihat secara eksplisit karena memang UMKM ini perannya tidak hanya dilakukan. Pimpinan, izin waktunya habis pimpinan. POJK. Iya. Iya, maaf Pak. Ya. Tapi yang kami mungkin sedikit Pak, itu kami usulkan Sebentar, Pak. untuk sinergi Pak ke Adi, penguatan. Cukup Pak. Ya. Karena waktunya semua yang melewati kita hentikan. Nah, sudah cukup. Ya, Pak. Kita harus memperlakukan semuanya dengan setara. Gitu. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kepada Pak Ardi untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Bapak Minan. Izinkan saya menyampaikan closing statement. Yang kami hormati pimpinan Komisi 11 RI dan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 11 RI, saya adalah abdi bangsa. Saya mendedikasikan segenap pengetahuan, hikmat, dan pengetahuan saya untuk bangsa Indonesia. Dengan mengikuti segenap proses seleksi pimpinan OJK yang kredibel ini, saya memandang dan bahkan saya sudah amat bersyukur. Saya juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Bapak Wamenkyu Suhasil Nazara, dan Bapak Wamen Juda Agung atas kepercayaan dan dukungan, serta khususnya juga dukungan dari segenap pimpinan Kemenq beserta tim kami di DJSPSK, Dit P4, mohon maaf istri saya juga Pak, dan keluarga yang mengikuti via YouTube. Saya bersyukur dan berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk dapat memberi yang terbaik bagi pengaturan dan pengembangan sektor keuangan Indonesia dan sektor keuangan untuk pembangunan ekonomi terdepan yang lebih baik. Menjadi pemimpin OJK adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga dari Bapak Presiden dan Bapak Pimpinan serta anggota Komisi 11 RI. Apabila kesempatan ini dipercayakan kepada saya, maka saya berkomitmen untuk menerima amanah ini dengan sepenuh akal budi, jiwa, dan saya siap mengerjakan amanah ini dengan segenap hati untuk dapat diandalkan dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi OJK yang semakin dapat dipercaya dan bereputasi baik, mampu menjaga dan mengembangkan sektor jasa keuangan bagi kepentingan konsumen, investor, dan bagi bangsa Indonesia yang tercinta. Adalah amanat penting membangun visi pengembangan sektor keuangan Indonesia untuk meraih potensi inklusi yang dapat mendukung visi Bapak Presiden, untuk membangun financial security dan financial well-being masyarakat Indonesia, yang pada saat yang sama menjaga kredibilitas dan reputasi organisasi untuk melaksanakan fungsi intermediasi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan pengembangan lainnya yang inklusif dalam dan mampu menjaga dan memperkuat jaring pengaman stabilitas sistem keuangan yang amat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
berdaya saing, bermartabat, dan sustainable. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Back, we are three now, the three of us. Yes, untungnya ini kita matching ya bajunya hari ini Iya ya. lagi, Karena Pak sama-sama Firman sudah menerima kaki briefing. Lo yang nge-briefing ya? Kan pura-pura Pak. Without any further ado, ada Pak Firman Marihot di sini, praktisi keuangan favorit kita. Pak Firman, welcome back to Detik Sore. Sama-sama Mas Edo. Ini antara kita yang udah lama gak ketemu atau Pak Firman udah lama gak ke Detik Sore? Kayaknya kita lama udah gak ketemu. Iya ya? Karena gak pernah ketemu Mas Edo. Terakhir Udah kali ke Detik setahun Sore emang kayaknya kapan? ya. Nah, Terakhir kali ke Detik Sore kapan Pak Firman? bulan Tahun ini lalu. pertama kan? Enggak. Oh iya. Bulan lalu. Nah kemana Setiap lo Pak bulan Edo? ada. Mas Edo yang gak pernah ada. Nah. Sibuk biasa Biasa lah. jadwal padat. Lebih padat dari Mas Firman. Sehat tapi Pak Firman ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini tapi yang gak sehat adalah kondisi ekonomi kita nih Betul, sekarang Pak. pasar modal gila. Pasar diobok-obok, modal ya. gila yang nyangkut luar biasa banyaknya. Luar biasa. Nyangkut gak? Nah itu, nah ini saya sebagai masyarakat atau detikers awam ya yang sebenarnya ini lagi apa sih, terjadi apa sih gitu. Iya, jadi di pasar modal lah ya, bicara pasar modal itu lagi banyak investor-investor retail tuh yang pada nyangkut sahamnya gara-gara kan sekarang ISG itu lagi koreksi abis-abisan ya Pak ya. Iya betul. Mana di awal pekan ini juga makin dalam lagi Pak ya. Betul, hari ini juga minus 0,69%. Hari ini nyari 1% minus. Pagi ini? Betul, iya. Hari ini. Oh. Penutupan perdagangan hari ini. Betul. Udah turun dalam, sempat naik ya. Hari ini baru 1 hari naik, langsung turun lagi. Padahal mau lebaran nih, orang butuh cash. Iya, salah satu mungkin itu ya. Tapi sebenarnya bukan itu penyebabnya. Oh enggak, maksudnya di momen sekarang ini orang butuh cash. Siapa tahu ada yang mau narik sebagian dari. Iya. Jadi investasinya nggak jadi juga lebaran. Bisa. Jadi Pak. Jangan dong. Kalau lebaran mah tetap ada hilalnya, insya Allah ya. Cuma nggak powerful ya. Nggak powerful, kurang powerful jadinya. Cuman nggak Jadi banyak kalau mau baju beli itu baru. nggak bisa haka, nggak bisa hajar kanan. Betul, nggak banyak baju baru, nggak banyak beli-beli ya. Somehow ini juga ya, apa namanya, momentum untuk orang refleksi diri gitu bahwa ya yang segini-gini aja juga kita masih bisa bersyukur gitu. Tapi Pak Firman, kalau saya datang gitu Pak ke apa namanya, ke pengusaha atau mungkin ke ya pengusaha lah ya, bankir gitu-gitu, mereka juga ngomongnya tuh cukup apa ya, dalam nada minor Pak, soal kondisi sekarang gitu. Kayak semua orang mengkhawatirkan sebenarnya kondisi sekarang gitu. Dari kacamata Pak Firman sejauh ini kayak gimana Pak? Itu udah terrefleksi di market ya. Kita bisa melihat contohnya ketika kemarin waktu perang Iran ya. Nah kita melihat market pada turun, bukan hanya kita tapi Asia juga. Tetapi ketika perang udah nilai harga minyak udah mulai turun ya. Nah itu market kita malah tidak seperti market negara lain yang udah mulai naik kembali. Dan sebenarnya kita tidak bisa melihat juga ketika nilai tukar negara lain terhadap dolar menguat, ya kita malah satu-satunya negara yang melemah. Nah, dua kondisi ini menggambarkan apa? Bahwa setuju dengan pendapat kebanyakan orang bahwa sebenarnya negara kita ini sedang nggak baik-baik aja. Baik-baik aja, betul. Dan itu udah kelihatan kan. Kalau kita mau melihat sebenarnya market pasar modal itu bisa merefleksikan kondisi keadaan daripada sebuah negara. Ya itu kita pernah bahas kan bahwa harga itu mencerminkan semua informasi yang ada di market. Nah itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kondisi market kita seperti sekarang ya, itu udah menggambarkan informasi yang sesungguhnya yang ada di market yang ditangkap oleh investor. Berarti sebenarnya konflik geopolitik itu selalu berdampak negatif kah Pak? Oh selalu. Karena market itu tidak suka dengan yang namanya ketidakpastian. Ya, jadi kita lihat misalnya contohnya seperti kemarin ya, ketika perang Iran ya, itu kita lihat gimana harga minyak tembus ya, hampir 120, dan itu yang membuat market kita, bukan hanya kita, negara-negara lain juga koreksi dalam ya. Dan sebelumnya kita udah koreksi yang terkait MSCI, digebuk lagi perang Iran ya. Dan ketika hari kemarin dan hari ini tadi pagi sempat naik, harapannya negara-negara lain udah naik kenceng tuh. Nah kita hari ini koreksi lagi ya. Nah artinya apa?
memang kondisi saat ini menjadikan sesuatu yang memang harus kita perhatikan secara serius. Nah, jadi kita sebagai seorang trader juga, nah kita harus bijak ya, jangan emosi, jangan menganggap ini adalah waktu yang baik untuk masuk ya. Nah, kita harus punya strategi yang benar ya ketika kita bicara kalau kita misalnya trading atau kita berinvestasi di pasar modal, khususnya saham. Menarik tuh tadi, jangan gegabah untuk masuk di saat situasi yang kayak gini gitu. Betul, Tadi Pak Firman betul. tadi mention itu menarik karena ya berkaca dari beberapa kejadian sebelumnya ya ketika kita lagi koreksi itu kan ada semacam mazhab bahwa justru di tengah koreksi kayak gini adalah momentum, kesempatan untuk kita bisa masuk di harga yang murah gitu. Iya. Tapi dengan pernyataan Pak Firman tadi sepertinya ada yang beda nih dari momentum sebelumnya. Iya, betul. Jadi harga sekarang bukan berarti ini adalah harga yang tanda petik terbaik ya. Karena kalau kita melihat ketika harga minyak naik tinggi, itu yang membuat kita melihat sebenarnya sebelum terkait dengan perang Iran ya. Itu sebenarnya kita udah tanda petik dihukum atau dihakimi sama S&P ya, Betul, sama lembaga-lembaga rating lah ya. lembaga-lembaga rating, terakhir Fitch Rating ya. Dia menurunkan, itu baru outlook ya. Outlooknya negatif, belum ke peringkatnya. Nah, jadi kalau misalnya waktu dia keluarkan outlook negatif, itu kan indeks kita hampir di minus 5% tuh untuk turun ke dalam ya. Itu sebenarnya ibaratnya kita digebuk tuh berkali-kali. Yang pertama terkait dengan standar rating yang diturunin sama pemerintah internasional. Lalu yang kedua kita melihat terkait perang konflik Iran yang menaikkan harga minyak. Lalu yang berikutnya yang terkait dengan ya yang tidak kalah penting ketika harga minyak naik adalah terkait dengan tekanan fiskal ya. Nah, ketika harga minyaknya naik, nah otomatis kalau kita mau lihat ya, ini nanti beban subsidi itu pertanyaannya mana ini mau dikorbankan nih? Nah, MBG kah? Ya, atau yang dikorbankan misalnya pembangunan yang misalnya hilirisasi dan lain-lain di stop dulu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran sehingga investor pada keluar. Nah, yang ditanda garis bawahi sama Fitch Rating itu adalah terkait dengan kelola manajemen fiskalnya kita. Karena mereka melihat bahwa kenapa outlooknya jadi negatif, karena mereka melihat dengan sekarang harga minyak yang udah tinggi, sementara defisit APBN kita yang udah hampir menyentuh 3%. Di 3%. Nah, ini menjadi persoalan serius ke depan. Nah, ini yang membuat market hari ini menunggu ya, seperti apa ini kira-kira respon atau tanggapan pemerintah terkait dengan terkait dengan fiskal kita nih, menghadapi tekanan yang bertubi-tubi terkait dengan harga minyak. Karena menurut saya perang Iran ini kan nggak hanya berhenti dalam waktu dekat. Walaupun kemarin Trump sempat meredakan tensi sedikit, katanya gua nggak mau lama-lama usai nih. cepat, Iya. Tapi kan Iran bilang apa? Yang menentukan kami, gitu kan? Mau berhenti, mau lanjut atau enggak, kami yang tentukan. Dibalas sama Iran begitu kan? Nah, Selat Hormuz ditutup, itu kan yang membuat harga minyak tuh naik gila-gilaan. Nah, sementara kita harga minyak, kita masih import minyak. Lalu kita subsidinya juga cukup kencang juga ke sana. Ya. Sementara kita untuk yang terkait subsidi minyak tuh harga minyaknya di 70 perak, di 70. Nah, sementara sekarang kita udah kemarin tembus di atas 100 ya, walaupun sekarang turun, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan naik lagi. Kata Pak Purbaya kalau misalnya sampai rata-ratanya 92 aja, kita tuh bisa minusnya 3,6% PDB kita terhadap PDB. Sementara batasnya di 3%. 3%. Nah, jadi ditinggal dinaikin katanya Pak. Kita naikin standarnya, kita buka sampai 10%. Tapi ngaruh lagi ke si lembaga-lembaga rating itu juga nanti ya Pak. Nah, kalau sampai rating kreditnya diturunkan ya, itu baru outlooknya aja, itu udah mukul indeks kita luar biasa. Benar. Apalagi ratingnya diturunkan. Nah, kalau rating kredit diturunkan, berarti kan negara kita ibaratnya resiko tinggi ya. Nah, beban terkait dengan bunga bank, bunga pinjaman itu pasti akan naik. Nah, kalau itu naik, otomatis ya tentu BI rate yang ada di dalam juga pasti akan naik. Ya, nah yang tadinya kita udah cukup tanda petik ya masuk ke investment grade, nah bisa juga pasti nanti akan turun juga tuh ke situ kan. Nah, kita knock on wood. Sekarang aja udah kita pusing kan. Iya benar. Tapi dari pernyataan Pak Firman, jadi kayak menurut Pak Firman, according to your opinion, the worst is yet to come berarti. Ya. Bahaya banget tuh. Ya.
Seberapa worse yang Pak Firman lihat sejauh ini? Kalau menurut saya akhir tahun kayaknya nggak akan mungkin balik ke paling tinggi ke 8.100 paling tinggi. ISG kita ya. Ya, dan kemungkinan kalau lihat hari ini turun lagi 0,69 ya. Satu hari kemarin sempat naik tapi naiknya juga tipis ya. Negara-negara lain naiknya sampai di atas 3%, tapi kita hanya naik tipis dan hari ini kita minus lagi. Itu artinya apa? Trennya tren turun. Ya, nah kenapa capital outflow itu nggak mungkin udah bisa dipastikan itu dalam waktu dekat akan menghantui untuk keluar dari pasar modal kita. Nah, sebelumnya saya udah pernah sampaikan di akhir tahun ya. Nah, perbesar cash ya. Karena menurut saya yang pertama melihat terkait dengan geopolitik ya, habis Venezuela, lalu yang Iran seperti itu. Ini udah mulai ada tanda-tanda nih ya. Nah, terus dipukul lagi dengan standar yang rating kita yang diturunkan, Belum perang dagang, tarif. Betul, ya belum lagi terakhir yang memukul itu yang Fitch Rating ya, mereka melihat terkait dengan kelola fiskal kita, mereka singgung-singgung masalah MBG juga ya. Dan ya itu yang membuat akhirnya investor pada keluar, capital outflow terjadi. Nah, sehingga apa? Sehingga itu yang membuat pasar modal kita yang selama ini kenaikannya juga tanda petik saham-saham yang digerakin oleh rumor ya, oleh berita ya, itu yang pertama kali turun gitu loh, yang turunnya gila-gilaan, dan itu yang membuat banyak trader dalam hal ini nyangkut. Kenapa? Karena ya saya juga bingung kalau misalnya ada orang yang beli saham pernya udah ratusan. Artinya kalau kok berani ya? Karena kan kalau kita bicara per adalah mau balik modalnya berapa tahun. Nah, lihat pernya. Jadi kalau pernya sampai misalnya 400 atau 500, berarti kan kalau balik modalnya 400 tahun. Ibaratnya kalau kita reinkarnasi itu sampai 5 kali juga. 5 kali reinkarnasi, betul. Itu Pak, sorry banget. Mungkin boleh dijelasin dikit soal per ini Pak. Barangkali Detikers juga masih ada yang awam soal per. Dikit aja. Nah, jadi pernah kita bahas dulu di Detik Sore juga. Di buku saya juga ada tentang bagaimana kalau kita misalnya mau investasi di saham. Kalau mau investasi kan selalu tanya, balik modalnya berapa lama? Nah, balik modalnya berapa lama itu bisa dilihat di variabel kalau kita investasi saham, ada namanya PER, Price per Earning Ratio. Jadi harga dibagi dengan earningnya. Jadi kalau misalnya harganya misalnya 10.000, earningnya misalnya dibagikan keuntungan kepada pemegang saham 1.000, berarti per tahun, berarti balik modalnya adalah 10 tahun. Nah, dikatakan mahal murah, itu yang pertama, umumnya kalau dia di bawah 10 itu berarti murah. Tapi kalau di atas 10 mahal. Tetapi nggak selalu itu, harus lihat juga per industrinya, sektornya. Ibaratnya dalam sektor yang sama, dia punya produk yang sama, memperebutkan segmen market yang sama. Nah, rata-rata per di sektor itu berapa? Kalau misalnya 15, nah dia misalnya di bawah itu ya. Nah, itu berarti itu masih murah. Tapi kalau misalnya dia di atas itu belum tentu juga jelek. Nah, akan dilihat juga ROE-nya, return on equity-nya. Nah, yang menjadi menarik adalah dia earning-nya nggak ada, tetapi pernya udah gila-gilaan. Kenapa? Karena didorong oleh ekspektasi yang tanda kutip berlebih-lebihan. Gorengan begitu doang. Nah, itu. Jadi paham. Udah banyak tuh Sedikit yang nyangkut banyak. gara-gara itu tuh. Ya. Padahal ngasih dividen juga enggak tuh. Nah, itu tuh. betul. Jadi benar-benar nggak dapat sama sekali ya Pak ya. Nggak dapat sama sekali. Capital gain nggak dapat, dividen nggak dapat. Betul. Sementara saham-saham yang fundamental bagus nih, kalau kita beli misalnya harga turun, dividen yield-nya kan naik tuh. Artinya apa? Harusnya saya lebih untung dong. Jadi seperti saya beli sebuah saham, seperti saya sewa ruko, saya punya ruko saya sewain. Nah, harga sewanya makin naik ketika harga makin turun, dividennya naik. Nah, tetapi banyak orang sekarang justru lebih tertarik kepada saham tanda petik gorengan. Makanya ISG sering diplesetin indeks harga saham gorengan. Nah, ya. Bisa aja Pak Firman biar saya ngomong. Gitu. Kejebak lagi gua. Kejebak. Itu. Tapi Pak Firman kan sebagai orang yang paling senior di antara kita di sini dan juga sudah melewati banyak krisis gitu ya. Katakanlah mulai dari akhir 90-an sampai ke krisis keuangan 2000-an, terus pandemi, terus hari ini gitu. Apa bedanya menurut Pak Firman dengan krisis yang hari ini dengan yang sebelumnya? Kalau yang hari ini menurut saya yang mengkhawatirkan ya.
bukan berarti paling mengkhawatirkan. Kita Bukan. nggak berusaha untuk fear mongering ya. Nah, Ini cuma bukan, sebagai bukan, betul. ini aja. Karena panduan. menurut saya, karena ini kita dipukul banyak sisi nih ya. Nah, jadi kita melihat seperti konflik Iran yang membuat harga minyak dunia naik ya. Di satu sisi lagi perhatiin ya, sebenarnya saya setuju banget dengan hilirisasi. Karena, karena apa? Hilirisasi itu membuat yang tadinya itu barang mentah itu dikelola sendiri sehingga dia bisa berlipat-lipat ya, kita dapat keuntungan banyak daripada kita ekspor ya. Itu udah benar hilirisasi. Makanya kemarin waktu kita di awal tahun kita buat acara di IKN ada maksudnya. Karena itu adalah kita membuat acara di komunitas kita di IKN, tujuannya adalah untuk menggambarkan tahun ini adalah tahun yang bagus untuk negeri kita karena terkait dengan proyek hilirisasi yang sedang jalan. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan juga kita melihat ini juga ada satu kondisi di luar sana yang memukul kita lebih dahsyat lagi. Ambil contoh, kita baru bicara tadi tentang geopolitik. Kita baru bicara terkait dengan misalnya terkait standar rating kita diturunkan. Sebenarnya ada satu, tanpa perang pun, saya sudah pernah sampaikan juga, ada yield obligasi Jepang itu naik. Nah, kalau itu naik, otomatis ya, itu kita akan, pasar modal kita, itu akan ada capital outflow tuh. Ya. Nah, sekarang kondisi seperti sekarang, itu kalau misalnya ini dibiarkan, saya khawatirnya ini indeks kita bisa sampai ke 6.900. Hampir tuh kemarin. Ya. Udah 7.100 kemarin kan. Iya, ya 7.100, 7.300. 7.100 Pak. 7.100 ya. Nah, jadi iya dari harga tertinggi di 20 Januari 9.100-an, sekarang tutup di 7.300, berarti dalam kurang lebih 1 bulan lebih sedikit, itu udah turun 20%. Banyak banget tuh. Banyak banget, sementara untuk naik 1 tahun belum tentu. 20%, 10% juga udah bagus banget. Betul, jadi ibaratnya apa? Dalam waktu singkat, kita turun 20%, untuk mencapai ke angka itu, mungkin dalam waktu 3 tahun, itu juga belum tentu bisa. Ya, kecuali kondisi semuanya mendukung. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan berpikir harga sekarang udah murah. Ya, jadi cara tradingnya sekarang adalah ya kita mesti perbesar cash. Ya, cash is a king. Ya, yang punya cash, nah dia yang menikmati kondisi seperti sekarang. Dan sekarang juga harus siapkan stop loss. Contoh, mungkin orang berpikir hari ini pasti indeks akan naik. Wah, dia masuk dan berharap naik karena udah turunnya dalam. Ya, kemarin naik hijau tadi pagi pembukaan hijau. Karena yang Asia udah pada naik. Berpikir ini pasti akan naik karena harga minyaknya udah turun. Masuk nih dia nih. Nah, masuk nih dia, keep nih ya. Ternyata turun lagi. Nah, mesti pasang stop loss. Nah, jadi ini zaman beda ya. Lalu kita lihat yang ditunggu-tunggu sama market adalah bagaimana kebijakan terkait dengan kelola fiskal kita. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi menurut Pak Firman, sign-nya apa yang bisa kita lihat kalau ini adalah waktu yang tepat untuk kita balik lagi ke market gitu misalnya? Menurut saya sama seperti yang ditunggu oleh market ya, pasar adalah kebijakan terkait kelola fiskal kita seperti apa. Ya. Karena itulah yang membuat ketahanan kita menghadapi tekanan kenaikan harga minyak, subsidi terkait dan kenaikan harga minyak ya, lalu terkait ancaman rating kredit kita yang akan diturunkan, lalu yang terkait dengan kepercayaan investor untuk mereka sehingga tetap stay di Indonesia, itu yang ditunggu oleh mereka. Kalau itu udah keluar, kita boleh percaya diri, pede untuk kita lebih besar untuk masuk di pasar. Seperti itu. Berarti menurut Pak Firman kan tadi mention juga di awal tentang program-program pemerintah, apakah yang harus ada di pemangkasan biaya, let's say misalnya MBG. Apakah misalnya pemerintah memang baiknya seperti itu atau udah mulai harus ada shifting priorities nih Pak Firman? Ya, menurut saya pasti pemerintah udah punya ukurannya ya. Karena menurut saya sekarang terkait MBG ini juga tanda petik banyak plesetan-plesetan nih ya, yang dari sosial media ya. Jangan saya lagi yang ngurusin panjangannya Pak. Udah banyak nih di kepala saya. Ya, banyak tuh yang seperti itu. Ya, sebenarnya itu adalah tujuannya kan untuk supaya mencapai target PDB kita 8%. Hilirisasi digenjot ya, lalu konsumsinya digenjot seperti itu. Tapi mungkin ada satu hal yang perlu dikorbankan ya.
terkait dengan misalnya ketika ada sesuatu yang subsidi yang harus besar ini. Nah, kalau sampai misalnya untuk pembangunan ini di stop, ya, pasar modal pasti akan merespon jauh lebih negatif, ya. Tetapi kalau misalnya tepat dalam hal ini ke yang lain nih, ya, pasti pasar modal merespon positif. Nah, jadi ini yang ditunggu-tunggu dan sampai hari ini itu belum, dan itu bisa tergambarkan hari ini yang tadi pagi udah hijau minusnya hampir 1%, 0,69%. Selama itu tidak terlihat dan belum bisa ditangkap oleh market, kita udah jelas terkait dengan kebijakan kita untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak komoditi. Nah, itu sepertinya indeks kita akan terus tertekan. Oke. Pak, juga momen ini tuh juga ngingetin kita nggak sih bahwa capital market is not for everyone gitu. Bukan masalahnya, bukan maksud gua adalah lo nggak usah investasi pasar modal gitu, tapi lebih ke ini tuh ada kapasitas yang harus dipenuhi loh guys sebelum masuk ke pasar modal gitu. Karena kan sejauh ini dengan peningkatan investor kita yang cukup eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, kayaknya orang masuk ke market tuh lebih ke karena FOMO juga gitu. Setuju banget, setuju banget. Jadi kayak menyadarkan kita kembali bahwa oh ternyata gini tuh. Ya, jadi kalau kita mau masuk ke pasar modal, yang pertama kita harus pahami resikonya. Bahwa betul di pasar modal bisa membuat orang kaya, ya, dari sekian punya sekian berlipat-lipat, ya, cacing naga-naga gitu ya. Tapi kalau nggak paham, bukan cacing jadi naga, tapi cacing jadi bakteri. Cacing jadi umpan. Jadi bakteri. Nah, jadi yang pertama pahami resiko. Lalu yang kedua adalah kita mesti tahu, ya, namanya risk return. Jadi kalau kita mau berinvestasi pasar modal atau berinvestasi, itu ada dua kata yang harus kita pahami. Ada namanya return, ada namanya resiko. Dan kita nggak bisa mau mengharapkan return, kita mengabaikan resikonya, nggak bisa. Kita juga harus tahu di balik resiko ada opportunity. Sepaket tuh Pak. Sepaket. Nah, dua kata menjadi satu kesatuan itu karena ada tanda strip di sana. Risk return, high risk high return. Nah, strip itu namanya probability atau peluang. Peluang kita lebih dekat kemana? Kepada untung kah, return kah, atau kepada resiko kah? Itu tergantung bagaimana kita memutuskan. Nah, ketika kita memutuskan inilah, kita bagaimana memutuskan itu kita butuh data. Nah, data ini bagaimana memvalidasi, bagaimana meng-exercising terkait dengan keputusan kita dari data yang ada. Nah, itu kita mesti belajar. Nah, ketika kita belajar, nggak boleh dari modal besar, harus dari modal kecil. Udah punya udah mulai ada iramanya, udah convictionnya udah mulai muncul, baru kita mulai serius di sana. Karena saya perhatikan hampir betul Bang Edo bilang tadi, rata-rata tuh FOMO. Banyak yang konsultasi sama saya, dia beli saham itu di pucuk-pucuk semua. Nah, padahal kita masih tahu kalau saham udah naik berhari-hari, peluang adalah profit taking. Mana yang lebih mudah? Dapat satu hari trading 15% atau 10%? 10%. Mana lebih mudah? Dapat 3 atau 5? 3%. Sekarang pertanyaannya, mana yang pasti, yang mungkin probability peluangnya terjadi profit taking? Pada saham yang udah naik berhari-hari atau udah turun berhari-hari? Yang naik dong. Yang naik dong. Nah, yang terjadi apa? Ketika udah naik berhari-hari, nanya, ini udah bisa masuk belum? Masih ada yang nanya begitu ya Pak? Selalu. Nah, kalau udah turun berhari-hari, nah, nggak berani masuk, padahal ada di signal, ya, lalu ada di berita seperti itu. Nah, karena kan kita juga punya namanya Vistok AI, ya. Jadi kita nggak usah pusing mencari peluang mana, saham yang mana nih yang bisa kasih kita cuan. Tetapi kita bisa nggak percaya situ, kita mesti lakukan validasi. Nah, jadi kalau maka kita ajarin tuh ada 4 pilar, ya, ada 4. Pertama lihat trennya, lalu lihat entry point-nya, lalu yang berikut lihat entry presisi, kurang apa tuh? Jadi kalau misalnya sahamnya ada keluar signal nih, udah trennya udah naik berhari-hari, jangan terlalu kepedean. Tapi kalau udah turun berhari-hari, sementara ada signalnya, harusnya lebih percaya diri. Nah, kan begitu. Nah, itu kita ajarin. Nah, jadi Mas Edo, betul. Tidak semua orang cocok untuk ke pasar modal. Tetapi kalau misalnya mereka memahami terkait yang tadi, tentang risikonya, tentang caranya, peluangnya, itu biasanya silahkan. Akan tapi kalau Pak Firman. Nah, sebagai the next miliarder. Iya, ditunggu. Iya.
Betul. Dan ini sebenarnya bukan baru pertama kali ini kita nyebutin itu Pak ya, berkali-kali ya. Tapi ada aja orang yang pada akhirnya terjebak dalam tipu daya itu. Iya, betul. Iya, Betul iya, banget. Bahkan yang saya bingung juga ada yang percaya banget dibilang sama ini, wah dipom-pom naik gitu ya, tapi dia tanda petik dimanfaatin. Ya, nah dimanfaatin sehingga apa? Nyangkut ya. Nah, jadi itu yang saya perhatikan. Nah, itu sebabnya kita selalu mengajarkan bagaimana untuk mereka berinvestasi dengan benar, trading dengan benar, begitu. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Yes. Pak Firman hari ini. Iya, saya berasa kuliah ini. Kuliah motivasi sekaligus kuliah pasar modal juga Iya, kan loh. jadi kayak apa harus ya gitu. Menarik sekali. Ada banyak hal lagi sebenarnya yang bisa kita bahas soal bagaimana soal situasi hari ini. Tapi waktu kita nggak cukup. Pak Firman, tapi terima kasih banget sudah menempuh Sama-sama. kemacetan, ketendean untuk hadir kembali di Detik Sore. Makin macetnya luar biasa. Asli. Berarti ekonomi jalan Pak kalau macet. Gitu? Orang beli takjil Oh gitu, soalnya. beli takjil, war takjil. Masih pede, masih berenergi gitu untuk keluar beli Untuk takjil. keluar gitu. rumah. Alhamdulillah. Ada kalau sisi gitu baiknya ya. Iya, mudah-mudahan bisa sepanjang masa seperti itu. Pak Firman, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bang Edo. Tagline belum lupakan tapi ya. Nggak cuma Rere kan? Iya, betul Pak Firman. Kita hari ini kultumnya apa ya guys? Nah, Belum ada di nih. layar Tapi kaca. hari ini tetap ada kultum Detikers. Jadi menjelang berbuka nanti kita ada kuliah 7 menit. Temanya tentu menarik sekali. Tapi kita harus sudahi dulu Detik Sore hari ini. Besok kita akan hadir kembali seperti biasa ya Dita ya. Iya betul, Tapi bersama ditanya Kak kan Edo seperti ya. biasa ya? Iya, bersama Kak Edo kan. Nanti Kamu akan ada? aku Besok? tergantung mood. Oh, tergantung jadwal. Ramadan dan kesetaraan gender di era digital. Gokil. Oh, ini dari kemarin tema kultumnya tuh Berat ya? berat-berat ya. Tapi hopefully Detikers bisa memakannya dengan ringan lah ya. Yes, Ya. betul. Sambil menanti jam berbuka. Betul sekali. Kita pamit dulu, Eduardo Simorangkir pamit. Dan Patricia Elizabeth pamit undur diri. Seluruh kru kerabat kerja yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye Detikers.